Bapak Ibu panitia, ini nanti mekanismenya bagaimana? Izin menyampaikan, Pak. Ibu. Ngapunten, izin menyampaikan. Boleh nanti durasi kita 2 jam, maksimal 2 jam karena nanti jam 10 ada sesi berikutnya, pembekalan berikutnya. Lalu kemudian sepenuhnya kami persilahkan pada Bapak Ibu tim modul, dan nanti kami membantu di awal, di tengah, dan di akhir akan kami share presensi untuk mahasiswa. Lalu kemudian juga di akhir untuk kuis akan kita upload di Bron, Pak, di masing-masing kelas. Adik-adik sudah tahu enrollment key-nya untuk masuk di dalam Bron. Dan nanti panjang durasi untuk mempresentasikan, monggo kami persilahkan, kami percayakan pada Bapak Ibu tim. Nanti bisa kemudian secara langsung Bapak Ibu teman-teman berdialog gitu ya untuk menanyakan. Dan ketika misalnya sampai dengan batas waktu katakanlah 10 kurang seperempat masih banyak pertanyaan, nanti boleh kami bantu untuk memberikan link Google Form kepada teman-teman yang akan bertanya, begitu. Jadi karena nanti jam paling tidak 10 kurang seperempat kita bisa selesaikan. Dan kegiatan hari ini akan kita record, akan kita upload yang pertama di YouTube LPPM, dan yang kedua nanti kita juga materi ini akan kita upload bersama dengan PPT, rekaman, dan kuis akan kita upload di websitenya MMD. Sementara seperti itu, Pak Fajar. Untuk kuis itu tadi saya nge-share format Google Form, berarti nanti oleh panitia diubah sendiri langsung ke Bron ya, Bu? Ya, nanti kami akan import dulu ke Word gitu ya dengan beberapa spesifikasi tertentu, lalu kemudian kita migrasikan ke Bron. Jadi nanti langsung nilainya. Matur sembah nuwun sangat Pak Fajar. Monggo kami persilakan. Ini sepenuhnya kami dan tidak ada moderator ya, Bu, langsung Bu nggih. Enggak usah, nanti aja Bapak, kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu juga ingin menanyakan secara detail nanti apa yang di bayangan mereka nanti yang akan dilakukan di sana. Tapi nanti kalau kemudian kurang waktunya, bisa kami bantu, nanti ada panitia yang akan memberikan link Google Form untuk pertanyaan yang ditujukan kepada tema pagi hari sesi. Begitu kira-kira, Pak. Bu, nanti saya tidak sendirian, ada 4 dosen lain penyusun modul yang ikut presentasi. Nah, karena pesertanya kurang lebih masih sedikit ya, Bu. Mungkin saya mulai 10 menit lagi karena yang penting itu malah di awal, nanti takut masuk di tengah, yang penting itu malah miss nanti. Semoga Bapak. Kami persilakan sepenuhnya. Bu, 10 menit lagi kita mulai ya untuk semuanya, teman-teman peserta KKN MMD. Mohon maaf ini karena memang hari aktif ya, memang banyak teman-teman ini yang bentrok gitu. Jadi itu kenapa kita juga memberi spare waktu 3 hari begitu Pak untuk kegiatan pembekalan ini. Setelah melakukan pembekalan, teman-teman yang tidak bisa join karena bentrok dengan jadwal kuliah dan lain sebagainya bisa lewat mempelajari lewat recording. Itulah kenapa kemudian sebagai bahan evaluasi kami meminta untuk direview, akan di-upload di masing-masing logbook di website yang nanti akan diverifikasi oleh DPL dan kuis gitu. Itu panjang durasinya adalah 3 hari, maksimal 3 hari setelah pembekalan. Jadi masih yang hari ini full di kelas, nanti bisa gitu besok atau lusa gitu masih ada waktu 3 hari gitu. Kira-kira mekaten. Kemarin juga seperti itu, jadi mohon maaf kalau memang tidak bisa penuh seluruh mahasiswa hadir, tapi kami pastikan bahwa teman-teman masih bisa berinteraksi juga secara asinkron. Begitu, Pak. Bu, siap Bu. Sambil teman-teman materi yang siap, kita mulai kurang lebih 9 menit lagi lah. Monggo sumangga Pak Fajar. Matur sembah nuwun sanget. Matur nuwun Bu.
Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk materi tentang penguatan kelembagaan desa adaptif, inklusif, dan responsif. Nah, saya perkenalan dulu. Saya tidak sendirian di sini. Nama saya Muhammad Fajar Sodik Ramadan dari FISIP. Kemudian ada Pak Dani, Pak Laude Mahdani Afala juga dari FISIP. Kemudian ada Bu Juwita Hayuning Prastiwi, ada Bu Ani, dan ada Bu Nyimas. Dari kami semuanya dari FISIP. Nah, kami nanti sekitar 30 menitan kami akan memaparkan modul kami yang telah kami susun, dan itu bisa dijadikan bahan teman-teman untuk memilih aktivitas yang akan dilaksanakan di desa masing-masing pada program MMDUB tahun 2023 ini. Nah, ada beberapa hal yang pengen kami sampaikan sebelum nanti masuk ke dalam masing-masing kegiatan ya. Jadi ini disclaimer dulu nih. Aktivitas-aktivitas kami itu memang keseluruhan menggunakan istilah workshop. Tetapi istilah workshop itu bukan berarti mahasiswa seperti memberi materi ke perangkat atau masyarakat desa ya. Dalam artian begini, karena perangkat atau masyarakat desa mungkin juga sudah mengerti, sehingga ketika mahasiswa ke sana itu lebih baik kalau nanti sifatnya diskusi. Nah, karena sifatnya diskusi, tentu saja ada beberapa bahan yang itu perlu disiapkan oleh teman-teman mahasiswa yang melakukan aktivitas MMD. Bahan pertama tentu saja modul, nanti bisa dipelajari, dan saya kira teman-teman yang tertarik masuk ke materi ini itu tentu sudah mengakses modul yang sudah kami susun. Kemudian yang kedua adalah materi-materi lain dari sumber kepustakaan yang relevan. Nah, teman-teman juga dituntut untuk belajar bukan hanya konsep-konsep, tetapi mungkin ada praktek-praktek lain dengan tema yang sama yang itu bisa memperkuat aktivitas teman-teman. Dan yang ketiga, nanti di akhir kami akan menyampaikan 2 kuesioner yang itu bisa jadi bahan diskusi. Jadi kuesioner yang kami susun nanti, yang sudah kami susun itu nanti bisa teman-teman lakukan survei, dan hasil dari survei itu bisa digunakan sebagai bahan diskusi beberapa kegiatan workshop yang sudah dipilih. Jadi sekali lagi, sekalipun namanya workshop, tetapi teman-teman di sini sifatnya adalah diskusi dengan warga, karena itu di dalam tiap-tiap kegiatan itu ada FGD di situ ya, focus group discussion. Itu memang sifatnya diskusi untuk menggali masalah, untuk menggali pemikiran-pemikiran. Nah, itu disclaimer kalau teman-teman kemudian mengambil tema yang telah kami susun. Nah, mengapa kami memilih tentang penguatan kelembagaan desa adaptif, responsif, dan inklusif? Tentu saja ada beberapa hal ya. Jadi beberapa dosen penyusun modul ini sebagian besar memang punya perhatian terhadap pembangunan desa, terutama setelah adanya undang-undang desa dan setelah ada dana desa, itu yang kemudian mengubah cara pandang pembangunan desa. Desa ini setelah undang-undang desa itu diberi otonomi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelum ada undang-undang desa. Nah, otonomi ini itu tentu saja akan berbeda prakteknya tergantung dengan kapasitas perangkat desa dan kondisi sosiokultural ekonomi masing-masing desa. Karena itu otonomi memang ditujukan untuk desa lebih leluasa mengelola sumber dayanya dan digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Nanti saya akan jelaskan kenapa
apa yang jadi paradoks ya di dalam pembangunan desa yang kemudian menginisiasi kami untuk mengambil tema ini. Nah, undang-undang desa dan alokasi dana desa yang besarannya kurang lebih 1 miliar, bisa kurang bisa lebih ya, tapi rata-rata 1 miliar tiap tahun itu mengubah paradigma dari desa yang tadinya paradigma pembangunan desa menjadi desa membangun. Jadi desa itu subjek pembangunan. Ini berbeda dibandingkan dengan sebelum ada undang-undang desa yang menempatkan desa itu sebagai objek pembangunan. Inisiasi menjadi kata kunci yang kemudian menjadikan desa itu lebih maju. Nah, karena itu ada beberapa kewenangan desa atau prasyarat bagaimana perubahan paradigma tersebut dapat berjalan. Ada beberapa tuntutan. Pertama adalah desa harus punya kapasitas adaptasi yang baik terhadap perubahan-perubahan karena peluang dan tantangan yang baru. Ini soal adaptif, ya, prinsip adaptif. Yang kedua adalah desa dituntut untuk mampu menciptakan partisipasi dan akomodasi menyeluruh oleh warga terhadap proses-proses pembangunan. Nah, ini soal prinsip inklusif. Dan yang ketiga, bagaimana desa mampu untuk membangun sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan. Ini soal prinsip responsif. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang tadi saya sampaikan. Pertama, tantangannya adalah kualitas perencanaan pembangunan desa yang masih rendah. Tidak semua desa itu punya kapasitas perencanaan yang baik, walaupun pemerintah melalui Kementerian Desa namanya berubah-berubah ya di zaman Pak Jokowi yang pertama dengan Pak Jokowi yang kedua mungkin ada perbedaan, tetapi ada intervensi yang relatif sudah dilakukan secara sustainability, secara berkelanjutan, yakni dengan cara menciptakan pendamping desa yang itu membantu perangkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan pembangunan desa. Tapi secara umum perencanaan adalah sesuatu yang kompleks, yang rumit. Karena itu desa perlu waktu untuk kemudian bisa punya kapasitas perencanaan yang baik. Yang kedua, tingginya ketergantungan desa terhadap supradesa. Dalam hal ini bisa jadi kabupaten. Ada beberapa desa di banyak daerah ya, di Jawa Timur mungkin, walaupun Jawa Timur desa-desanya sudah kategori maju begitu, ada ketergantungan terhadap kabupaten, misalnya dana bantuan pembangunan yang itu diperoleh dari kabupaten, dan tidak semua dan besaran dananya di tiap kabupaten bisa berbeda-beda, dan distribusinya mungkin tidak semerata dana desa yang itu dari APBN. Yang ketiga adalah cara pandang dan keterbatasan pemahaman. Nah, tentu saja ketika desa diberi otonomi yang kuat, tidak semua pemerintah desa itu punya cara pandang atau pemahaman yang baik desanya mau dibuat seperti apa. Walaupun ada banyak cerita desa-desa yang sudah berkembang ya dan mandiri begitu bisa mengelola atau menghasilkan pendapatan sendiri, tapi ada banyak desa yang mungkin itu juga nanti bagian dari desa teman-teman yang terjun ke lapangan nanti, itu tidak semuanya punya cara pandang yang baik untuk melihat potensi masalah di desa. Yang keempat, kondisi geografis. Desa-desa yang punya sumber daya yang bisa dimanfaatkan dengan optimal, tentu saja desanya bisa sejahtera. Mungkin desanya punya potensi alam yang baik, jadi desa pariwisata. Tapi ada desa-desa yang kering, dalam tanda kutip kering, untuk pertanian kurang baik, kemudian tidak punya potensi alam yang baik. Nah, itu juga akan mempengaruhi kemajuan desa, termasuk desa-desa yang mungkin terisolasi. Walaupun persoalan infrastruktur tidak menjadi persoalan yang utama, tetapi secara faktual ada beberapa desa-desa yang itu mungkin masih mengalami isolasi. Yang kelima, struktur dan budaya masyarakat. Ini juga sangat beragam, struktur dan budaya masyarakat. Desa-desa di Madura katakanlah ya, itu karakteristiknya mungkin agak berbeda dibandingkan dengan desa-desa di daerah Jawa Timur bagian barat. Karakteristik masyarakatnya mungkin agak berbeda karena itu dipengaruhi oleh
oleh hal-hal yang itu sudah berjalan cukup panjang ya, misalnya dari kondisi geografis tadi, kultur, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadikan otonomi desa sangat penting untuk memformulasikan bagaimana pembangunan desa itu sesuai dengan struktur dan budaya masyarakat di desa. Yang keenam, minimnya pengarus utamaan gender di dalam penganggaran partisipatif. Nah, pengarus utamaan gender itu mungkin sudah banyak dikenal di level kabupaten, provinsi, dan pusat. Tetapi belum tentu itu dikenal luas di desa. Ya, karena ada banyak bias atau ada banyak hambatan di dalam memahami soal pengarus utamaan gender. Bukan berarti desa yang kemudian punya program untuk ibu-ibu PKK dan lain sebagainya itu kemudian sudah memenuhi prasyarat pengarus utamaan gender, ya belum bisa diartikan seperti itu, karena harus ada hal-hal lain yang diperhatikan untuk menilai apakah dalam penganggaran desa atau perencanaan pembangunan program-program itu sudah melalui pemahaman tentang pengarus utamaan gender. Yang ketujuh, rendahnya komitmen dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Nah, ini jadi problem yang agak dalam tanda kutip agak politis ya di level desa, karena soal keterbukaan, soal akuntabilitas, transparansi, dan bagaimana dana desa itu dipergunakan, resource itu didistribusikan, itu kadangkala bergantung dengan karakteristik rezim yang ada di desa. Jadi tiap desa bisa berbeda-beda. Mungkin ada kepala desa yang paham, yang punya pemahaman yang baik tentang pengelolaan desa, dan kemudian punya niat yang baik dalam membangun desa, sehingga segala resource desa itu digunakan untuk kesejahteraan. Tetapi mungkin ada juga desa yang kemudian melihat yang kepala desanya mungkin cenderung dalam tanda kutip cenderung politis ya, yang itu ada banyak cerita lah di situ ya, ada banyak cerita yang mungkin kalian juga sudah pernah baca atau pernah kalian tonton lewat media, kepala desa yang bermasalah begitu, sehingga perlu persoalan rendahnya komitmen dan keterbukaan informasi dan akuntabilitas ini memang perlu menjadi perhatian yang penting, terutama ketika desa sudah otonom. Nah, tantangan-tantangan ini, 7 tantangan, paling tidak ada 7 tantangan, itu mungkin ada yang berdiri sendiri, tetapi seringkali ini berkelindan satu sama yang lain. Jadi bisa jadi struktur dan budaya masyarakat itu berimplikasi pada soal komitmen terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Jadi tidak satu sebab begitu, walaupun mungkin ada penyebab-penyebab lain di luar 7 tantangan ini. Nah, konsep dasar dalam modul kami, yakni prinsip yang mau dibangun adalah keterlibatan semua elemen desa dan kuat dan berfungsinya lembaga di desa dalam kehidupan masyarakat. Ini yang menjadi penopang kehidupan kebinekaan di desa yang dinamis serta pendorong tercapainya SDGs desa. Jadi alih-alih desa itu kelihatan maju begitu karena program top down, program dari pemerintah kabupaten atau provinsi, tetapi yang ingin dicapai adalah bagaimana desa itu maju atas prakarsa masyarakat sendiri dari bawah, bottom up begitu ya. Penguatan desa adaptif, inklusif, dan responsif ini mensyaratkan partisipasi penduduk desa yang rawan termarginalisasi ke dalam sejumlah arena. Ada yang mungkin tidak terlibat dalam penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembuatan peraturan desa, mungkin mereka tidak terlibat secara aktif, atau mungkin terisolir, mungkin tidak pernah terlibat dalam musyawarah desa dan hal-hal yang berkait dengan kebijakan desa, atau yang itu berimplikasi pada individu masyarakat desa.
Praktek inklusi sosial ini dalam pembangunan desa dapat dilihat dari keterlibatan penduduk desa dalam perencanaan, musyawarah, keikutsertaan dalam menanggapi laporan pembangunan desa, transparansi terkait perencanaan, pengaplikasian pembangunan desa, beserta pendirian BUMDes. Nah, BUMDes ini juga rawan juga di beberapa desa dari riset kami ya. Ada BUMDes yang sukses, ada BUMDes yang nggak sukses. Karena hal-hal yang itu bukan sifatnya manajerial pengelolaan BUMDes, tetapi bisa jadi karena 7 tantangan yang tadi saya sampaikan. Jadi yang dimaksud dengan inklusi sosial dalam modul kami adalah pendekatan yang itu berguna dalam mengembangkan serta membangun sebuah lingkungan yang terbuka. Semua orang dari latar belakang apapun itu dapat berkumpul menjadi satu kelompok tanpa adanya tembok pembatas sosial. Nah, ini yang jadi semangat kenapa modul ini disusun. Kenapa kok itu menjadi semangat kami? Kalau kita lihat ya, sebagian besar desa-desa di Jawa Timur itu berada dalam status maju tahun 2022. Skornya tinggi, bahkan kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Timur ini termasuk bagus ya. Tetapi yang penting adalah bahwa pembangunan atau berubahnya status desa itu menjadi desa maju atau desa mandiri, itu perlu dicek apakah pembangunan itu sudah memenuhi prinsip inklusivitas, responsibilitas, dan adaptabilitas. Karena bisa jadi tadi yang saya sampaikan, bisa jadi ada treatment dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dengan model pembangunan tertentu, memberi anggaran tertentu yang programnya itu top down, yang itu mendongkrak status desa. Nah, ini kan agak bertentangan ya, agak kontraproduktif dengan semangat otonomi desa, di mana desa yang kemudian harusnya punya prakarsa dalam pembangunan desa. Nah, karena itu salah satu yang dapat dioptimalkan adalah partisipasi yang lebih luas, kemampuan identifikasi, mitigasi, dan penanganan masalah untuk memperkuat kemampuan adaptif desa. Memang ada beberapa pendekatan yang berubah. Kalau dulu pendekatan pembangunan desa itu berbasis masalah, sekarang pendekatannya sudah pada berbasis potensi. Tetapi sekalipun ada pendekatan yang berbeda, bukan berarti pendekatan yang lama tidak serta-merta ditinggalkan ya, karena mungkin masih ada desa-desa yang itu perlu pendekatan berbasis masalah. Output dari pelaksanaan kegiatan dalam modul kami ini, yang pertama adalah menghasilkan pemetaan persoalan desa, diskusi partisipatif warga terkait pemetaan persoalan desa, perencanaan pembangunan, serta diskusi perencanaan pembangunan yang inklusif, adaptif, responsif, serta sejalan dengan target pembangunan kabupaten. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dhani kenapa penting penyusunan program desa itu mengacu pada pembangunan kabupaten. Yang kedua, outcome-nya adalah ada peningkatan dari partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, menghasilkan desa yang tanggap terhadap persoalan dan perubahan desa setelah proses perencanaan dan implementasi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Nah, itu beberapa hal general yang itu melatar belakangi dan menjadi tujuan kami menyusun tema modul ini. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan ke Bu Nyimas untuk presentasi tentang kegiatan yang pertama, yakni workshop pemetaan masalah desa bagi masyarakat dan pemerintah desa. Silakan Bu Nyimas. Ya, terima kasih Pak Fajar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan pertama, yaitu tentang workshop pemetaan masalah desa bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk teman-teman mahasiswa yang akan melakukan MFD di desa se-Jawa Timur, seperti itu. Jadi prinsipnya tadi bagaimana sih kita membangun desa yang adaptif, inklusif, dan responsif. Nah, untuk mencapai adaptif, inklusif, dan responsif, itu teman-teman hal yang harus dilakukan yang pertama adalah pemetaan masalah desa. Kayak gitu. Jadi kegiatan pertama ini adalah kegiatan berfokus pada berpartisipasi dalam MUSDes dan implementasi pembangunan desa dan melakukan pengecekan dan kelengkapan dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.
kategori SDGs untuk kegiatan 1 ini adalah mengacu ke SDGs 18, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Sasaran programnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu perangkat desa, tokoh agama, PKK, Karang Taruna, Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun. Nah, sasaran program ini adalah digunakan untuk memetakan masalah yang mana teman-teman nanti berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait yang sudah disebutkan di dalam modul tersebut. Next. Nah, sebelum melakukan pemetaan masalah kayak gitu kan, hal apa saja sih yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian? Yaitu yang pertama, teman-teman harus memahami terlebih dahulu konsep tentang masalah sosial. Jadi masalah sosial di desa itu sebenarnya apa sih untuk menjadikan desa ini adaptif, inklusif, dan responsif seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengenal komunitas atau masyarakat desa. Setelah teman-teman mahasiswa memahami masalah desa, kemudian teman-teman juga harus mengenali masyarakat desa itu seperti apa. Kayak gitu. Yang ketiga baru teman-teman bisa melakukan pemetaan masalah. Untuk melakukan ketiga hal ini itu ada alatnya sendiri. Kalau secara sosial alatnya itu tidak bisa terlihat secara fisik. Misalkan kalau kita mau menimbang berarti ada alat timbangnya. Tapi kalau kita ingin melihat memahami masalah, pengenalan komunitas atau masyarakat desa dan pemetaan masalah, itu alatnya kita tidak terlihat, tapi kita berdiskusi dengan masyarakat. Seperti itu. Next. Nah, yang pertama yaitu memahami masalah sosial. Apa sih masalah sosial? Kalau menurut Richard dan Meyer dalam Rodito dan Famiola, yaitu masalah sosial adalah suatu kondisi yang didefinisikan oleh suatu komunitas atau sekelompok orang sebagai sebuah penyimpangan dari suatu norma atau nilai sosial yang sangat dihargai atau yang dianggap penting. Maksudnya seperti apa? Kayak gitu kan. Jadi sederhananya kalau kita melihat masalah sosial itu yang kenyataannya seperti apa, yang seharusnya bagaimana. Contoh misalkan, seharusnya masyarakat desa itu setiap minggu itu melakukan gotong royong kayak gitu atau bersih-bersih desa dengan cara gotong royong. Tapi kenyataannya tidak semua masyarakat desa melakukan gotong royong dan melakukan gotong royong dengan bersih desa. Nah, itu merupakan sebuah masalah. Kenapa masyarakat desa kok tidak melakukan gotong royong bersama untuk membersihkan desa kayak gitu? Itu dinamakan masalah. Jadi contoh lagi misalkan ada rambu-rambu lalu lintas lampu merah. Gitu. Lampu merah berarti pengendara itu kan harus berhenti. Tapi kenyataannya para pengendara tidak berhenti. Kayak gitu. Berarti itu sebuah masalah. Kenapa pengendara ini tidak berhenti? Sederhananya pemahaman tentang masalah sosial seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, next. Nah, yang kedua, setelah teman-teman melakukan atau memahami tentang masalah sosial yang ada di masyarakat, teman-teman juga harus mengenal komunitas atau masyarakat desa. Jadi gimana sih caranya kita mengenal atau mengetahui masyarakat desa di mana kita nanti melakukan membangun desa, kayak gitu kan. Jadi ada beberapa tools atau alat yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut, yaitu yang pertama social mapping, yang kedua yaitu transact work. Dari kedua ini, teman-teman bisa memilih salah satu, kayak gitu. Mau social mapping kah, atau mau transact work kah, kayak gitu. Nah, saya akan menjelaskan social mapping dan transact work. Next. Nah, social mapping, kita memahami tentang social mapping. Kalau bahasa Indonesianya, social mapping itu pemetaan sosial, kayak gitu kan. Pemahaman dengan social mapping ini ada beberapa tokoh yang membahas atau mendefinisikan tentang social mapping. Social mapping ini yaitu kegiatan untuk mengenali kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kemudian
pemetaan sosial juga dapat menjadi alat untuk memecahkan masalah sosial yang ada di dalam masyarakat karena metode ini berusaha untuk menjelaskan, menganalisis, dan memprediksikan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kayak gitu. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa dengan social mapping kita mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang terakhir bahwa hasil dari social mapping itu adalah visual, kayak gitu, ada gambarnya. Nanti akan saya beri contoh, kayak gitu. Jadi metode visual yang dilakukan pada suatu kelompok untuk suatu masyarakat sederhana dapat dibuat sebuah peta yang menunjukkan tiap rumah tangga yang ada dalam masyarakat. Dari definisi dari keempat tokoh ini dapat kita tarik benang merah bahwa pemetaan sosial atau social mapping itu adalah kegiatan mengenali masyarakat atau komunitas desa, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Next. Nah, ini adalah contoh social mapping. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman ketika melakukan pemetaan sosial, untuk mengetahui bagaimana masyarakat di sana, itu bisa berdiskusi dengan pihak-pihak yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kayak misalkan nanti kita berdiskusi atau biasanya dilakukan dengan cara focus group discussion atau ngobrol bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Misalkan kita tanya, Bapak Ibu, kira-kira letak dari sarana prasarana pendidikan itu di mana ya, kayak gitu kan. Kemudian letak dari tempat ibadah itu di mana. Kemudian kesehatan di mana. Persawahan itu kebanyakan di daerah mana, kayak gitu. Nah, setelah teman-teman mempertanyakan itu, akhirnya terbentuklah gambar seperti ini. Kayak gitu. Nah, gambar ini itu hasil dari social mapping, kayak gitu. Jadi kita tahu di mana letak ibu hamil ini. Sepertinya ada contoh dari contoh dari social mapping kader pembangunan manusia, kayak gitu, melakukan pemetaan sosial untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar serta keberadaan sasaran terkait dengan stunting pada sebuah peta, kayak gitu. Next. Nah, ini adalah tahapan dari social mapping. Misalkan teman-teman nanti memilih social mapping, apa saja sih yang harus disiapkan, kayak gitu kan. Jadi ketika teman-teman mau berangkat ke desa, kayak gitu kan, itu siapkan kertas plano atau kertas kosong yang cukup besar untuk menyediakan peta buta. Jadi teman-teman sudah tahu, misalkan saya mau MMD di desa Bengawang, kayak gitu, Purwokerto, kayak gitu kan. Jadi teman-teman sudah membuat peta butanya tentang desa Purwokerto itu seperti apa. Kayak gitu. Dulu kan waktu SD kita diajarkan ya tentang peta buta itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kita membuat peta butanya terlebih dahulu, kemudian siapkan spidol dan sticky note, kayak gitu, untuk menempel masalah utama akibat dari sebab masalah. Misalkan Bapak Ibu ya, ketika kalian melakukan diskusi bersama dengan pihak yang terkait tadi, Bapak Ibu kira-kira tadi tentang kesehatan, kayak gitu. Tentang kesehatan di sini itu seperti apa? Apakah ada sarana prasarana kesehatan? Oh, ada di daerah misalnya di dusun A, kayak gitu kan. Nah, di dusun A ini kita lihat bagaimana masyarakat tentang kesehatannya, kayak gitu. Padahal dekat sarana prasarana kesehatan, kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu susun pertanyaan untuk kebutuhan data dan informasi yang Anda butuhkan untuk melihat bagaimana masyarakat di sana pada kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang lainnya yang berkaitan. Jadi teman-teman ketika melakukan social mapping sudah mempunyai pertanyaan, kayak gitu. Pertanyaannya sudah disiapkan terlebih dahulu untuk menanyakan kepada pihak-pihak yang terkait untuk melakukan social mapping. Misalkan tadi kalian ingin melihat tentang kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, jadi kalian sudah menyiapkan interview atau pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian ajak atau undang beberapa tokoh masyarakat, jadi pihak-pihak yang terkait tadi, misalkan 4-5 orang untuk melakukan fokus group discussion. Jadi kita berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian beri kesempatan para undang untuk menjawab pertanyaan yang sudah Anda ajukan. Jadi ketika pihak-pihak itu menjawab, teman-teman
teman-teman kelompok MMD ini jangan memotong jawaban yang diberikan oleh masyarakat desa. Kayak gitu, dengarkan mereka bagaimana menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan kepada beliau-beliau. Nah, di dalam kelompok, yang terakhir di dalam kelompok, itu pilih moderator dan notulen. Kayak gitu. Misalkan dalam satu kelompok itu ada 10 orang, misalkan, atau 5 orang. Pilih satu dari 5 orang itu yang menjadi moderator, yang bisa menuntun jalannya diskusi yang sudah kalian lakukan untuk melakukan social mapping. Kayak gitu. Kemudian pilih lagi satu untuk menjadi notulen, menulis semua jalannya diskusi tersebut. Nah, 3 orang yang lain ngapain? 3 orang yang lain kalau bisa mendengarkan juga dan juga membantu notulen untuk membantu notulen, misalkan notulen ada miss tentang jawaban kayak gitu kan, atau nggak dengar. Jadi nanti misalkan notulen nggak dengar jawaban A kayak gitu, kelompok lainnya bisa membantu itu. Next. Nah, yang kedua setelah social mapping kayak gitu kan, teman-teman juga bisa memilih tentang transact block kayak gitu kan. Nah, transact block itu apa sih? Transact block itu adalah untuk mendeskripsikan, menunjukkan lokasi dan distribusi sumber daya, landscape suatu wilayah, penggunaan lahan di sepanjang jalan ketika melakukan transact block. Jadi transact block itu kita jalan-jalan menyusuri desa kayak gitu kan, untuk mengetahui bagaimana sih kondisi desa ini kayak gitu. Jadi itu cara untuk mengenali masyarakat desa di mana kita ditempatkan untuk melakukan MMD kayak gitu. Terdapat beberapa manfaat dalam menggunakan transact block untuk penelitian atau praktisi pemberdayaan, yaitu yang pertama adalah ketika kalian memilih transact block, berarti nanti manfaatnya adalah teman-teman bisa mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan sebab akibat di antara misalkan topografi desa, kondisi tanah, vegetasi alam, maksudnya tumbuh-tumbuhannya seperti apa, budidayanya bagaimana, sehingga teman-teman bisa dapat menyimpulkan bahwa oh desa ini seperti ini loh ternyata, sehingga ketika saya ingin membuat desa ini inklusif, adaptif, dan responsif, maka bagaimana? Kayak gitu. Kemudian yang kedua, dari transact block juga, teman-teman bisa mengidentifikasi masalah utama, kemungkinan yang dirasakan oleh berbagai kelompok lokal untuk dianalisis bersama. Tadi pertama sudah saya jelaskan apa sih masalah sosial, sehingga ketika teman-teman ingin mengenali masyarakat desa, sudah tahu terlebih dahulu masalah sosial itu apa. Kemudian yang ketiga, yaitu belajar tentang teknologi dan praktik lokal. Kayak gitu. Transact block ini kita belajar dengan masyarakat lokal, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, membantu dalam triangulasi data. Triangulasi data itu apa sih? Triangulasi data itu ketika kita mendapatkan suatu data, kayak gitu, kita kembalikan data tersebut kepada masyarakat. Benar nggak sih data yang saya dapatkan seperti ini? Kayak gitu. Next. Nah, terdapat beberapa langkah. Jadi, misalkan teman-teman melakukan pengenalan masyarakat dengan melakukan transact block, itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pilih analis lokal atau pilih warga lokal yang mumpuni. Kayak gitu. Jadi, transact block itu kan kita jalan-jalan di desa, kayak gitu. Nah, ketika kalian jalan-jalan, nggak hanya jalan-jalan aja, tapi kita butuh pendamping dari masyarakat lokal yang bisa menjelaskan apa yang ingin kalian tahu dari masyarakat. Kayak gitu, misalkan nanti kalian jalan-jalan, oh Mas, Mbak, ini loh tempat sumber air. Kayak gitu. Sumber air ini digunakan masyarakat di desa Bulukerto. Cek, sepertinya bunyi Mas ada persoalan koneksi ini. Kita langsung ke Bu Ani ya. Bu Ani. Oke, saya ya. Ya, Pak. Mbak Nyimas sudah terhubung lagi. Mbak. Oke, Mbak, dilanjut dulu, Mbak.
Bu Ani dipending dulu, dilanjut dulu bunyi Mas. Masih mute. Maaf, terputus, saya off cam aja dulu ya, Ya, Pak Fajar. Ya. Kemudian itu yang pertama, memilih analis lokal keluarga. Kemudian yang kedua yaitu memberikan perkenalan dan penjelasan. Jadi teman-teman menjelaskan kepada analis lokal tujuan kalian melakukan transact walk atau jalan-jalan desa itu apa sih, kayak gitu. Jadi memperkenalkan kita itu siapa dan tujuannya untuk apa, kayak gitu. Kemudian lakukan jalan transact dan buat diagram transact. Jadi teman-teman itu nanti ya jalan-jalan, kemudian dari jalan-jalan itu membuat sebuah diagram nanti yang akan saya contohkan. Kemudian menganalisis diagram transact itu, kemudian yang terakhir yaitu menyimpulkan kegiatan. Next. Nah, ini adalah contoh dari transact walk. Jadi nanti teman-teman misalkan memilih transact walk ini, teman-teman bisa membuat diagram seperti ini. Kayak gitu, sudah tersedia di modul juga, bahwa nanti teman-teman bisa menjelaskan tentang jenis tanahnya seperti apa, penggunaannya bagaimana, kemudian jenis pohonnya gimana, terus masalahnya apa saja, pemukimannya seperti apa, kayak gitu. Jadi jalan-jalannya itu jalan-jalan yang bermanfaat. Gitu. Oke, next. Nah, itu tadi mengenal masyarakat. Jadi tadi teman-teman sudah mengetahui masalah sosial itu apa, pemahaman masalah sosial. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengenali masyarakat dengan menggunakan dua tools, yaitu social mapping dan transact walk. Yang ketiga adalah pemetaan masalah. Nah, ini yang terakhir sebenarnya, yang intinya itu memetakan masalah itu seperti apa sih di sebuah desa, kayak gitu kan. Jadi ketika kalian akan memetakan sebuah masalah, maka kalian bisa menggunakan tools yang namanya pohon masalah. Kayak gitu. Tadi ini sudah ada gambarnya pohon masalah itu seperti apa. Nah, untuk memetakan masalah ini, teman-teman juga melakukannya berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau kita berbicara pohon masalah, itu membantu memecahkan suatu isu atau suatu masalah yang menjadi komponen utamanya, yang menjadi penyebabnya. Kayak gitu. Misalkan masalahnya tentang kemiskinan, kayak gitu. Penyebab kemiskinan itu apa sih? Nah, itu kalian bisa tanyakan kepada Bapak Ibu atau pihak-pihak yang terkait, yang kalian undang untuk melakukan diskusi itu. Nah, setelah kalian dapat memetakan masalah dengan menggunakan pohon masalah, maka kalian dapat membuat sebuah program atau proyek untuk menjadikan desa itu inklusif, adaptif, dan responsif. Kayak gitu. Nah, pendekatan ini biasanya menempatkan isu utama di sebelah kiri, kayak gitu, yang kemudian memilah-milah isu menjadi lebih kecil ke sebelah kanan. Next. Ini contohnya, kayak gitu. Jadi, mencontohkan ini Skarvarda mencontohkan permasalahan tentang antri panjang dalam sebuah bank yang mana dari satu masalah utama banyak sekali penyebab permasalahan utama tersebut. Contoh misalkan kenapa sih kok ngantrinya panjang kayak gitu di sebuah bank gitu kan. Oh, ternyata pekerjanya kayak gitu kan. Oh, kenapa ternyata proses konsumennya juga harus prosedurnya itu panjang kayak gitu kan. Oh, ternyata jam operasionalnya itu sedikit sehingga antrinya panjang kayak gitu kan. Kemudian misalkan kenapa kok ditanya lagi, kenapa kok pegawainya itu motivasinya jelek? Oh, kita lihat sistem reward-nya. Jadi teman-teman ketika memetakan masalah, oh masalah utamanya misalkan kemiskinan karena tidak ada lapangan pekerjaan. Kenapa tidak ada lapangan pekerjaan? Kayak misalkan seperti itu. Jadi dicari lagi dengan cara kalian bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Membuat pohon masalah seperti yang digambar kiri boleh, atau yang digambar kanan. Misalkan masalah utamanya itu di tengah, kemudian yang akarnya, kayak gitu kan, akarnya itu sebabnya. Kenapa masalah utama itu terjadi? Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat pohon itu kan ada batangnya, kemudian akarnya. Nah, batangnya ini adalah masalah utama, kemudian akar-akarnya itu sebabnya kenapa masalah utama itu terjadi. Kemudian setelah masalah utama, dari masalah utama itu akibatnya apa? Gitu. Next.
Jadi ada beberapa langkah untuk melakukan pemetaan masalah dengan menggunakan pohon masalah, diantaranya yaitu teman-teman juga masih harus menyediakan kertas kosong cukup besar dan spidol atau kertas plano kayak gitu kan. Ajak atau undang tokoh masyarakat yang dapat menjawab pertanyaan yang sudah Anda buat. Jadi teman-teman tetap harus membuat pertanyaan untuk menjawab apa yang kalian inginkan. Kemudian tulis masalah utama. Masalah utama dapat dilakukan melalui ranking yang dinilai oleh undangan atau ungkapan dari undangan langsung. Contoh misalkan, masalah utamanya itu ada banjir, kayak gitu kan, kemiskinan, kemudian stunting, misalkan kayak gitu. Nah, dari ketiga ini, coba di ranking, kayak kita menghitung vote suara, kayak gitu kan. Itu mana sih yang paling banyak kayak gitu, sehingga yang paling banyak nilainya maka itu adalah masalah utamanya kayak gitu. Tanyakan beberapa pertanyaan penyebab masalah utama terjadi sampai pada dasar penyebabnya. Kemudian selanjutnya tanyakan kembali apa yang menjadi akibat dari masalah utama. Kemudian tanyakan kembali jika kemiskinan itu terjadi maka akan terjadi apa kayak gitu. Jadi dikembalikan lagi, jika kemiskinan itu terjadi, maka akan terjadi apa. Dan seterusnya. Gitu, melakukan pemetaan masalah. Next. Oke. Jadi, kegiatan 1 itu, teman-teman memetakan permasalahan yang ada di desa untuk mencapai desa yang inklusif, adaptif, dan responsif. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Fajar. Ya, terima kasih Bu Nyimas. Jadi itu tadi tentang pemetaan masalah. Sekarang kita beranjak ke kegiatan yang kedua. Bu Ani Susanti, silakan Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ini kegiatan 2 tentang workshop tata kelola desa inklusif. Kategori SDG sasaran kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Adapun sasaran program workshop tata kelola desa inklusif itu ada 3 ya. Pemerintahan desa, kemudian perwakilan kelompok sosial dan asosiasi, kemudian agensi dari pemerintahan dan swasta. Teman-teman mahasiswa nanti kalau turun ke desa perlu menajamkan kejelian, bisa menemukanali unsur-unsur pemerintahan desa itu siapa saja. Lalu perwakilan kelompok sosial dan asosiasi itu juga perlu ditemukanali. Ya. Nah, agensi ini masuknya siapa? Nah, desa itu kan senantiasa melakukan pembangunan. Pembangunan itu ada yang menginisiasi, yang menggerakkan. Orang-orangnya itu siapa saja. Nah, itu bisa menjadi tanda untuk menemukan siapa agensi yang ada di desa tersebut. Nah, next. Sebelum teman-teman mahasiswa menentukan desa yang menjadi tempat nanti MMD, artinya teman-teman perlu tahu dulu, desa ini tata kelolanya desa inklusif atau tidak ya. Karena bisa jadi desa itu tidak secara eksplisit mengklaim, ngaku desa inklusif. Tapi pada prakteknya, kalau dari indikator desa inklusif, desa itu menerapkannya, artinya di sini walaupun tidak secara terang-terangan, ini loh saya desa inklusif, teman-teman bisa teman-teman bisa menemukan tanda ada arah ke desa inklusif gitu ya. Nah, apa sih desa inklusif itu? Mari kita lihat ke poin kedua. Yang paling mudah aja. Desa inklusif berisi komunitas. Komunitas itu artinya ada kumpulan orang gitu ya, yang sharing nilai-nilai yang sama, kemudian sering berinteraksi.
yang memungkinkan anggotanya memiliki akses yang setara pada sumber daya, peluang, dan layanan yang ada di desa tanpa memandang latar belakang, etnisitas, kecakapan, dan gendernya. Nah, nanti teman-teman mahasiswa kalau turun ke lapang, carilah bahan dasar untuk bisa mengidentifikasi apakah desa ini menerapkan tata kelola desa inklusif. Caranya gimana? Nah, nanti harus sering akrab ya sama pemerintahan desa. Ya, ada Pak Kadesnya, ada perangkatnya, ya bisa juga ke BPD-nya gitu ya nanti. Harus sering-sering bergaul supaya kegiatan MMD-nya nanti berjalan dengan gembira gitu. Karena kalau kita menjalani aktivitas dengan gembira, nanti tidak akan terasa. Jadi teman-teman bisa kerasan. Nah, nanti ditanya ya, profil desanya. Kalau profil desanya tidak dapat, maksudnya masih dijanjeni gitu kan kadang-kadang. Oh, besok ya, artinya teman-teman perlu proaktif untuk ngecek sumber sekunder dari pemerintahan, misalnya dari BPS bisa, dari Kementerian Dalam Negeri bisa. Nah, di situ dibaca nanti profil desanya, kira-kira kondisi dari desa ini seperti apa. Yang paling kentara bisa kita lihat misalnya pembagian penduduk berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan, ada rentangan umurnya juga, ada jenis pekerjaan juga. Ini bisa menjadi data awal untuk kita membayangkan ada kelompok masyarakat seperti apa di sini. Misalnya teman-teman melihat bahwa oh di desa ini ada orang yang umurnya itu lebih dari 65 tahun. Nah, ada apa dengan orang yang usianya lebih dari 65 tahun? Kita perlu melihat dan membandingkan dengan apa yang sudah kita tahu. Bahwa orang yang lebih dari 65 tahun itu sudah tidak produktif gitu ya, bukan angkatan kerja yang produktif. Karena sudah pensiun atau sudah ngomong cucu gitu kalau di desa. Oh, tapi ternyata tidak di situ. Masih bisa jualan ke pasar, masih bisa bikin kerajinan. Nah, ini teman-teman perlu kreatif untuk membandingkan antara konsep dengan kenyataan yang ada di desa. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep desa inklusif, artinya mbah-mbah itu masuk kelompok lansia kan? Itu teman-teman cara untuk mengidentifikasi kelompok yang ada di desa. Nanti teman-teman tulis kelompok lansia kayak gitu. Kemudian dari profil desa lagi ada data tentang perempuan dan pekerjaan. Oh, misalnya di desa ini sebagian besar adalah sebagai petani gitu. Tapi masalahnya itu data perlu juga di cross check dengan kondisi di lapang. Apakah benar seperti itu? Oh, ternyata di sini potensi tenaga kerja perempuan itu besar, tapi tidak diimbangi dengan sumber daya lahan. Artinya di sini ada kesenjangan. Sehingga teman-teman mahasiswa perlu kreatif juga. Kemana orang-orang ini? Kan gitu. Nah, itu misalnya ada yang jadi TKI, ada yang pergi ke kota, ada yang nggak ngapa-ngapain di desa, asal ya bisa petan-petan gitu ya. Nggak ngapa-ngapain ini bukan berarti nggak bisa, tapi nggak ada sumber daya yang bisa mendukung dia untuk aktif memberdayakan dirinya. Tulis lagi tuh di desa inklusif, kelompok perempuan. Itu. Nah, ada lagi misalnya teman-teman mengamati melalui observasi ya. Oh, di situ ternyata ada orang yang tunarungu atau tunawicara. Kaitkan dengan konsep. Penduduk dengan fitur seperti ini masuk dalam kategori apa? Difabel. Tulis saja, ada kelompok difabel. Caranya seperti itu. Ya, jadi enggak apa-apa. Nanti pelan-pelan aja. Ini yang disebut dengan desa inklusif, artinya
berisi komunitas yang memungkinkan semua anggotanya memiliki akses yang setara. Setelah Anda mengidentifikasi ada kelompok apa saja yang ada di desa, lalu bikin pertanyaan lagi. Pertanyaan di dalam diri sendiri maupun bersama kelompok, maupun bersama pemerintahan desa dan warga desa juga ya. Mereka punya enggak akses yang setara? Oh iya, nah, misalnya seperti itu. Atau enggak, nah itu perlu kreativitas kita ketika MFD. Gitu ya. Nah, berikutnya, Pak Fajar, ke slide berikutnya. Nah, indikator desa inklusi ini saya pertegas lagi. Ada beberapa poin, ada 6. Nah, kenapa subjek yang saya pilih, itu yang kami pilih, pemerintah desa gitu kan, di indikator ini supaya teman-teman mahasiswa itu mudah nanti untuk memfasilitasi workshop tata kelola desa inklusif. Nah, biasanya kita kalau di awal-awal ya, kan belum kenal betul tuh sama masyarakat, masih malu-malu ya, apalagi yang tidak sering turun ke desa. Artinya di sini interaksi sebagai titik awal adalah pemerintah desa. Nah, teman-teman nanti tanya, apakah pemerintah desa itu melibatkan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan? Sambil nanti dilakukan cross-check. Selain wawancara dengan pemerintah desa, juga dibandingkan dengan sumber sekunder, juga dibandingkan dengan keterangan masyarakat desa. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua, pemerintah desa membuka akses informasi kepada masyarakat tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan di desa. Nah, di sini ada enggak pertanda tentang itu? Di depan kantor desa biasanya itu ada semacam apa itu ya namanya? Poster besar itu loh. Saplak apa dalam bahasa Jawa itu? Apa Pak Dani? Saya lupa namanya. Apa backdrop itu ya? Kayak gitu. Yang di depan itu ada papan pengumuman besar yang berisi penggunaan anggaran yang ada di desa untuk bangun jalan, untuk kegiatan apa itu biasanya ada. Ini juga termasuk jenis akses informasi. Kenapa? Karena dibaca secara publik oleh masyarakat dan siapa aja yang ingin tahu. Lalu yang poin ketiga, pemerintah desa menyediakan saluran kritik dan saran. Karena tradisinya masyarakat desa itu tidak begitu dekat dengan mekanisme formal, artinya surat menyurat gitu ya. Ini perlu diketahui apakah perangkat desanya, misalnya Pak Kepala Dusunnya, Pak RT-nya itu dekat dengan warga. Itu Anda perlu tahu. Kenapa? Karena biasanya warga ngeluh itu tidak melalui ngetik, melalui surat itu enggak, tapi melalui curhat. Jadi nanti yang cowok-cowok kalau misalnya sudah MMD ya jangan enggan untuk ngopi, cangkruk ya di tempat orang jaga malam itu. Nah, di situ Anda bisa mendapatkan insight dari masyarakat. Seperti apa sih proses pembangunan yang ada di desa. Terus pemerintah desa memiliki program pemberdayaan yang merangkul berbagai ragam kelompok sosial dan asosiasi dalam masyarakat. Kelompok sosial itu apa aja? Ya, bisa kita lihat misalnya di situ ada kelompok tani, kelompok perempuan, apakah di situ juga ada koperasi, apakah di situ juga ada lembaga yang datang dari luar, itu bisa menjadi sarana bagi Anda untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Kemudian, pemerintah menyelenggarakan kegiatan yang mampu menggalang kekompakan sosial dalam masyarakat. Seperti apa itu? Nah, di desa itu kayak ada gotong royong, kemudian seperti gotong royong membangun jalan, itu dulu ada ya, tapi kalau sekarang mungkin dibayar orang-orang itu. Atau bersih desa, itu bisa dilakukan dengan mekanisme seperti ini. Yang penting ada nggak upaya untuk menggalang kekompakan sosial. Terus yang terakhir, pemerintah desa mampu mengkondisikan masyarakat untuk menghormati dan menghargai perbedaan antar kelompok sosial. Ya, kalau di desa karena solidaritasnya itu masih mekanik ya, saya kira pemerintah desa mampulah mengkondisikan. Nah, di sini titik awal Anda
untuk bisa mengidentifikasi apakah desa itu desa inklusif atau tidak. Meskipun tidak secara eksplisit disampaikan, asal indikator ini ada, itu bisa menjadi pertanda bahwa desa itu melakukan tata kelola desa inklusif. Ya, berikutnya Pak Fajar. Nah, kemudian setelah tadi Anda latihan untuk mengidentifikasi apa saja ciri desa inklusif, berikutnya adalah Anda melakukan assessment. Apa assessment itu? Ya, mengukur ya, atau menilai, atau mencari perbandingan antara konsep dengan apa yang sebenarnya dilakukan di desa. Caranya gimana? Pemerintah desa Anda ajak menentukan parameter keberhasilan tata kelola desa inklusif. Apa saja patokannya? Partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan, keterlibatan kelompok rentan, kemudian peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan gender. Ini ya patokannya. Saya ulangi, partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan, keterlibatan kelompok rentan, peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan gender. Lalu pemerintah desa diminta mengumpulkan data melalui survei. Kadang-kadang pemerintah desa tidak punya itu alat surveinya. Bisa jadi nanti mahasiswa akan dimintain tolong untuk bikin surveinya. Ya, gimana cara bikin survei untuk pengumpulan data. Tapi kalau wawancara itu kan Anda bisa bikin guide-nya, guide interview-nya ya. Ambil sering-sering cangkruk nanti sama pemerintahan desa. Nah, artinya di sini Anda bersama pemerintahan desa, Anda memfasilitasi untuk mengukur seperti apa keberhasilan tata kelola desa inklusi. Terus yang poin ketiga, pemerintah desa diarahkan untuk menganalisis data. Setelah data dikumpulkan, artinya mahasiswa memfasilitasi pemerintah desa untuk melakukan analisis dan membuat tafsiran. Kenapa desa inklusif tata kelolanya di sini berjalannya seperti ini, gitu ya. Lalu setelah bikin tafsiran, pemerintah desa juga mengevaluasi dampak dan diterapkannya konsep desa inklusi pada aspek partisipasi, pengurangan kesenjangan sosial ekonomi, dan kualitas hidup. Poin yang terakhir, pemerintah desa diberikan contoh sistematika pembuatan laporan evaluasi. Nah, tadi saya sampaikan ya, kadang-kadang alat surveinya itu belum ada. Nanti mahasiswa biasanya itu akan dimintain tolong. Ya. Lalu sistematikanya seperti apa? Nah, itu Anda nanti bisa memfasilitasi mereka, gitu ya, pemerintahan desa. Ya, berikutnya Pak Fajar. Kemudian iptek dan desain kegiatan diseminasi. Ini ada di tabelnya modul ya. Jadi poin-poin yang ada 6 ini itu sudah terjabar di dalam modul. Nanti mahasiswa pelajari sendiri. Untuk melakukan kegiatan ini, dokumen apa saja yang dibutuhkan, sama dokumen apa yang dihasilkan. Terus caranya seperti apa? Nanti dicek ya di modulnya. Oke, next. Oh, ternyata sudah ya. Nanti outputnya dari kegiatan 2 itu ini Pak Fajar buat teman-teman. Coba saya lupa apa namanya sebentar. Namanya itu hasil asesmen desa inklusif. Itu outputnya seperti itu. Oke? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya kita ke workshop perencanaan dan penganggaran partisipatif desa, kegiatan 3. Untuk kegiatan ini memang tujuannya adalah mendorong desa supaya melibatkan lebih banyak masyarakat di dalam proses perencanaan dan proses penyusunan anggaran sampai pada program, sampai pada implementasi sebenarnya dalam pembangunan desa. Nah, pihak yang terlibat ada pemerintah desa, BPD, pemerintah daerah kalau dibutuhkan, pemerintah kecamatan kalau dibutuhkan, terus kemudian ada pendamping desa,
ada Babinsa, Babinkamtibmas kalau memang itu dibutuhkan, kalau ada isu-isu soal keamanan, unsur masyarakat yang itu bisa dari Karang Taruna, PKK, gabungan kelompok tani dan lain sebagainya, serta tim penyusun RPJMDes. Nah, ini yang biasanya yang paham aspek-aspek teknokratik di dalam perencanaan dan penganggaran di desa. Nah, yang perlu dipahami adalah perencanaan, penyusunan program dan penganggaran itu adalah produk politik dalam arti yang positif ya, bahwa program-program dan anggaran itu adalah hasil dari interaksi dan konfigurasi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di desa. Sehingga program anggaran itu ya produk politik, bagian dari kebijakan. Nah, karena itu sebagai produk politik tentu saja yang paling penting adalah keterlibatan yang luas dari seluruh elemen masyarakat desa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah desa. Tadi di awal saya sebutkan ya ada macam-macam karakteristik rezim desa itu. Walaupun ada cerita-cerita yang baik, tetapi yang namanya power itu memang harus dibatasi. Yang kedua adalah melindungi dan memberi, ini yang paling penting nih, perhatian kepada kelompok rentan dan lemah di desa, kelompok-kelompok marginal, perempuan, difabel, lansia, dan kelompok-kelompok lain yang itu terisolasi. Dan yang ketiga, menjamin dan memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa terakomodasi ke dalam program dan anggaran. Nah, ini yang jadi perhatian utama dalam kegiatan 3 ini. Jadi sudah ada asas pengelolaan keuangan desa ya, ada 3 asas: transparan, partisipatif, dan akuntabilitas. Ini sudah diatur melalui Permendagri 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Teman-teman yang mengambil tema ini juga perlu untuk belajar regulasi-regulasi terkait dengan undang-undang desa, terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan lain sebagainya. Di situ ada prinsip-prinsip general yang itu seharusnya diterapkan di dalam pembangunan di desa. Nah, ada beberapa kegiatan ya. Tahap pertama tentu saja soal diskusi, brainstorming. Tim MMD itu bisa berdiskusi dengan warga dan pemerintah desa. Yang kedua adalah pemetaan persoalan terkait perencanaan dan penyusunan anggaran, terutama soal partisipasi dan soal program prioritas dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penentuan instrumen perencanaan dan bahan dokumen penyelarasan. Ini nanti akan berkelindan dengan kegiatan 5 nanti. Nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Pak Dhani. Yang kemudian ada FGD dan workshop. Tapi titik fokus utamanya sebenarnya adalah pada FGD, yang itu tujuannya adalah pemetaan persoalan terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Apakah ada hal-hal penting yang itu misalnya yang luput dari perhatian pemerintah desa yang itu sebenarnya menjadi persoalan atau perhatian bagi kelompok-kelompok marginal yang saya sebutkan tadi, lansia, perempuan, difabel, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah penyusunan laporan. Nah, ini untuk kegiatan 3 workshop perencanaan dan penganggaran partisipatif desa. Jadi intinya teman-teman ngecek apakah dalam proses perencanaan sampai penyusunan anggaran itu sudah inklusif, apakah itu sudah responsif, sudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan desa, dan apakah sudah adaptif, sudah sesuai dengan proyeksi atau hal-hal penting yang itu perlu diperhatikan oleh desa dalam pembangunan. Nah, ini kegiatan 3, penjelasan lebih detail bisa dibaca di modul. Untuk selanjutnya kegiatan 4, saya serahkan ke Bu Juwita. Silakan Bu Juwita. Ya, terima kasih Pak Fajar. Saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kebagian mengerjakan modul untuk kegiatan 4, judulnya adalah workshop perencanaan kebijakan desa partisipatif.
Kalau dilihat dari judulnya, sebenarnya ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama ada workshop, yang kedua ada perencanaan kebijakan, yang ketiga ada kebijakan desa, dan ada kata partisipatif di dalamnya. Kalau kita lihat definisi dari workshop ya, workshop itu kan pertemuan di mana sekelompok orang itu terlibat dalam diskusi yang intensif diskusinya. Maka salah satu syarat dari workshop itu adalah setiap peserta yang terlibat itu harus aktif di dalamnya. Nah, sebelum saya ke perencanaan kebijakan, saya mau menjelaskan soal kebijakan desa dulu. Kalau bicara soal kebijakan, atau kalau Anda yang dari ilmu sosial, itu kan sering belajar yang namanya kebijakan publik ya. Ada banyak definisi soal kebijakan publik, tapi di sini saya menuliskan pada intinya kebijakan adalah keputusan politik. Yang namanya keputusan politik berarti ada aktor politik yang terlibat, ada kepentingan atau motif politik yang ada di dalamnya, yang punya beberapa aspek, diantaranya tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan ini penting karena kalau tidak ada tujuan, kita nggak bisa melihat apakah satu kebijakan itu efektif atau tidak efektif. Lalu ada aspek perencanaan tindakan atau perencanaan program, atau bisa nama lainnya perencanaan kebijakan atau formulasi kebijakan. Kemudian ada aspek tindakan kebijakan, atau bisa yang lain implementasi kebijakan, serta ada aspek aktor-aktor kebijakan. Beberapa aspek ini bisa kita lihat kalau kita mau melihat seperti apa proses penyusunan kebijakan publik sampai evaluasi kebijakan publik selama ini dilakukan di desa. Nah, kebijakan desa ini itu bisa terrepresentasi dalam banyak hal ya, misalnya kemudian dalam hal pengelolaan anggaran desa yang tertuang dalam anggaran pendapatan belanja desa, atau dalam peraturan-peraturan desa seperti peraturan desa ya, peraturan desa. Kemudian bisa juga dilihat dari program-program dan kegiatan, baik itu program kegiatan pemerintahan atau pembangunan desa. Nah, di dalam konteks desa, kebijakan desa itu sangat bergantung pada atau harus disesuaikan dengan bidang-bidang yang menjadi wilayah kewenangan desa. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu ada kekeliruan penulisan di dalam modul dalam kegiatan 4 ya. Yang saya maksud dalam poin yang kedua ini sebenarnya bukan kewenangan-kewenangan desa, tapi bidang-bidang pembangunan desa yang itu harus muncul ketika pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat desa menyusun satu dokumen yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Beberapa bidang pembangunan yang harus ada itu adalah pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 4 hal ini itu pasti harus ada di dalam dokumen yang dimiliki oleh desa yang itu berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa. Yang nanti di lapangan teman-teman bisa lihat seberapa berkualitas sih sebenarnya perencanaannya itu, apakah biasa-biasa saja atau sudah ada inovasi-inovasi di dalamnya. Ketika pada poin yang pertama misalnya bidang penyelenggaraan pemerintah desa, secara umum bidang penyelenggaraan pemerintahan itu berkaitan misalnya urusan-urusan pemerintahan ya, kayak pencatatan penduduk atau pendataan, pengembangan sistem administrasi desa, pengembangan sistem informasi, termasuk penetapan APBDes dan RPJMdes, penetapan Perdes, dan seterusnya. Pada bidang yang kedua, bidang pembangunan itu yang biasanya aspek yang dilihat itu adalah aspek fisik. Jadi misalnya infrastruktur fisik, jalan desa, bangunan sekolah, kemudian pengelolaan perpustakaan desa, termasuk rehabilitasi rumah, pipanisasi, dan seterusnya. Pada bidang yang ketiga, bidang pembinaan masyarakat desa, itu misalnya kegiatannya ada penguatan Hansip, peringatan Hari Besar Keagamaan, mengadakan perlombaan-perlombaan, pembinaan lembaga-lembaga adat di desa, termasuk pembinaan kerukunan umat beragama. Itu kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori pembinaan kemasyarakatan desa. Kalau yang terakhir, bidang pemberdayaan, itu biasanya secara umum untuk membedakan dari pembinaan ya, apa bedanya pembinaan dan pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu tujuannya biasanya tujuan ekonomi untuk memandirikan masyarakat desa atau kelompok masyarakat desa. Misalnya menyelenggarakan pelatihan IT, menyelenggarakan pelatihan jahit, menyelenggarakan pelatihan kue karakter untuk ibu-ibu,
melakukan penyuluhan pertanian, melakukan pelatihan bagi kader posyandu dan seterusnya, itu masuk dalam kategori kemasyarakatan desa. Kenapa saya perlu menjelaskan bidang-bidang ini? Itu juga bisa menjadi masukan begitu ya untuk teman-teman mahasiswa di lapangan, menjadi inspirasi begitu. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan, atau apa program-program atau kegiatan apa ya yang bisa kami lakukan dalam konteks perencanaan kebijakan desa partisipatif, itu bisa mengacu pada 4 bidang ini. Sebenarnya sejak tahun 2019-2020 itu ada satu bidang lagi, yaitu bidang bencana, kaitannya dengan mitigasi bencana ya. Tapi yang utama adalah 4 bidang yang ini. Nah, di dalam menyelenggarakan atau melakukan bidang-bidang ini, merencanakan bidang-bidang pembangunan tadi, Undang-Undang 6, Undang-Undang Desa itu sudah menggariskan bahwa asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa itu harus berdasarkan beberapa asas tersebut. Yang pertama ada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, dan seterusnya, ada kata partisipatif di bawahnya. Nah, di dalam modul ini, azas terakhir yaitu azas partisipatif itu merupakan azas yang dianggap penting ya di dalam modul ini, yang menjadi inti dari modul ini. Kenapa? Karena dalam, saya pikir banyak ini ya, pada faktanya di lapangan, kata partisipasi masyarakat itu tidak benar-benar berkualitas gitu, atau tidak benar-benar partisipasi. Masyarakat tidak benar-benar berpartisipasi. Kata partisipasi sendiri itu kalau misalnya kita secara konsep partisipasi ya, partisipasi di dalam Undang-Undang Desa itu disebut sebagai keikutsertaan atau keterlibatan. Nah, biasanya secara konseptual partisipasi itu dibedakan dengan mobilisasi, untuk membedakan mana yang partisipasi aktif. Dan partisipasi aktif itu pasti tentu ada kesadaran di dalamnya, kesadaran menjadi poin kuncinya, mana yang sebenarnya dia hanya digerakkan saja. Kenapa ini menjadi penting? Kalau tadi di beberapa penjelasan Bapak Ibu sebelumnya, itu kan disebutkan ya, ada kelompok-kelompok yang harus dilibatkan di dalam pembangunan desa, gitu, termasuk di dalamnya perencanaan kegiatan desa. Undang-undang, termasuk peraturan perundangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah dan seterusnya tentang desa, itu sudah mewajibkan kok, kalau dalam proses perencanaan pemerintah desa itu harus melibatkan kelompok perempuan dan kelompok miskin di dalamnya. Kelompok perempuan tentu merujuk pada seks tertentu ya, bahwa dia perempuan, sedangkan kelompok miskin itu merujuk pada orang-orang yang biasanya mendapatkan bantuan sosial di desa. Namun, faktanya biasanya perempuan yang dilibatkan dalam proses-proses perencanaan di desa itu diwakili oleh PKK, diwakili oleh posyandu, diwakili oleh mungkin kelompok wanita tani, di mana kalau kita lihat sebenarnya kelompok-kelompok itu tadi adalah kelompok-kelompok perempuan kelas menengah desa, yang terus-terusan kemudian diundang mendapatkan akses dalam proses perencanaan desa. Kalau tadi dari Bu Ani, kita perlu memeriksa apakah ada kelompok perempuan lain begitu yang harusnya itu dilibatkan di dalam desa tapi tidak dilibatkan. Kalau kita ngomong PKK, semua perempuan di desa itu biasanya ikut PKK memang ya. Setiap 10 KK itu biasanya berkumpul lagi menjadi dasawisma. Tapi yang diundang di dalam pengambilan keputusan tingkat desa itu biasanya adalah ketua PKK-nya atau pengurus-pengurus inti dari PKK, di mana ketua tim penggerak PKK itu pasti istri dari kepala desa. Apakah istri kepala desa ini bisa merepresentasikan kepentingan perempuan secara umum yang ada di desa? Belum tentu bisa. Mungkin karena dia dari kelas menengah atas desa, dia nggak tahu rasanya menjadi perempuan yang miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan yang anaknya stunting misalnya, dan seterusnya. Dia tidak punya pengalaman-pengalaman itu. Nah, berkaitan, jadi saya sudah menjelaskan workshop, kemudian kebijakan desa, dan kemudian tentang perencanaan. Nah, berkaitan dengan perencanaan ini proses penting. Kalau teman-teman dari ilmu sosial, mungkin pernah belajar tentang siklus kebijakan publik. Ada perumusan kebijakan atau perencanaan kebijakan, ada implementasi, ada monitoring, dan ada evaluasi. Perencanaan itu sebagai awal dari semua implementasi dan evaluasi kebijakan.
dalam siklus kebijakan publik, perencanaan ini sangat penting ya, supaya kebijakan itu tersusun secara sistematis. Ini kalau misalnya pakai logika ini ya, apa teknokratis ya, supaya kebijakan itu pada akhirnya bisa mencapai tujuan atau target yang diinginkan. Nah, di dalam peraturan perundangan tentang desa itu sudah ada perencanaan kebijakan desa itu dilakukan dengan cara apa? Ada dua cara yang bisa dipakai. Yang pertama, melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang disebut atau disingkat jadi Musrenbangdes. Yang kedua itu adalah Musdes, musyawarah desa. Musrenbangdes, musyawarah perencanaan pembangunan desa, itu dilakukan setiap setahun sekali sudah pasti. Dokumen akhirnya itu adalah APBDes. Bisa juga dilakukan 5 tahun sekali. Ada yang 5 tahun sekali, ada yang setiap tahun. Kalau yang 5 tahun sekali, dokumennya namanya RPJM Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Siapa yang menyelenggarakan? Panitia. Panitianya diketuai oleh sekretaris desa. Maka Musrenbangdes itu pasti pemerintah desa. Tapi kalau kita bicara yang satu alat lagi, musyawarah desa, peraturan perundangan itu bilang Musdes itu yang menyelenggarakan bukan kepala desa atau perangkat desa, tetapi itu merupakan wilayah kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD sekali lagi bukan Badan Perwakilan Desa ya, tapi Badan Permusyawaratan Desa dengan kewenangan utamanya adalah menyelenggarakan musyawarah desa. Meski dalam menyelenggarakan musyawarah desa ini BPD selalu harus melibatkan pemerintah desa juga karena anggaran untuk melaksanakan musyawarah desa itu melalui anggaran pemerintah desa. Pada praktiknya, musyawarah desa itu seringkali diselenggarakan untuk menghasilkan yang namanya peraturan desa. Namun umumnya peraturan desa yang ada di desa itu adalah perdes wajib yang harus ada. Misalnya, peraturan desa tentang APBDes, peraturan desa tentang RPJMDes. Itu perdes wajib. Semua desa se-Indonesia Raya pasti punya. Tapi teman-teman bisa lihat, apakah di desa yang teman-teman menjadi lokasi MMD teman-teman, itu punya perdes perlindungan perempuan dan anak, perdes pencegahan stunting misalnya, atau perdes apa tentang kelompok disabilitas, atau perdes yang mengatur tentang pembinaan atau pemberdayaan warga negara senior di desa. Apakah desa punya perdes-perdes yang semacam itu? Kalau tidak punya, berarti tadi nyambung sama topiknya Bu Ani ya, desa itu belum menjadi desa yang inklusif. Next, Pak Fajar. Nah, untuk melihat kualitas partisipasi itu seperti apa. Jadi, ini pakai kacamata akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Akses itu kesempatan ya. Akses itu kesempatan. Siapa yang diberi akses? Apakah orang yang itu saja atau kelompok yang itu saja? Tadi saya sempat menyinggung kalau perempuan, kalau PKK dianggap merepresentasikan perempuan desa, maka apakah itu benar-benar mewakili kepentingan perempuan sedesa atau tidak? Mengingat yang diundang pasti istri dari kepala desa. Kemudian itu soal akses. Apakah kelompok disabilitas ada yang diundang? Apakah misalnya kita bisa dalam melakukan, tadi kan ada pemetaan sosial juga dari Bu Nyimas ya. Teman-teman bisa melihat, kalau tadi saya singgung di peraturan perundangan itu dua kelompok yang wajib diundang, perempuan sama kelompok miskin. Tapi jangan-jangan ada kelompok-kelompok lain di desa yang seringkali luput, nggak diundang dalam proses perencanaan. Misalnya tadi disabilitas, warga negara senior, atau kelompok pemuda desa di luar Karang Taruna. Kemudian setelah adanya akses, baru warga desa itu bisa berpartisipasi. Partisipasi ini, untuk bisa berpartisipasi, akses sebelumnya itu tentu menjadi syarat ya. Menjadi syarat itu berpartisipasi. Partisipasi sekali lagi bisa dibedakan dari mobilisasi. Apakah dia berpartisipasi aktif atau tidak. Ketika seorang perempuan duduk di acara Musdes atau Musrenbangdes, apakah mereka menyampaikan aspirasinya atau tidak. Kalau forum misalnya ada perempuan di dalamnya, tapi yang mendominasi tetap laki-laki, maka kita bisa secara kritis melihat bahwa perempuan sebenarnya tidak benar-benar berpartisipasi di dalam forum itu. Ya kan? Karena tidak benar-benar berpartisipasi, berarti perempuan tidak punya kontrol terhadap forum tersebut, karena perempuan tidak punya
kekuatan, kontrol itu kekuatan untuk mengambil keputusan di dalam forum, dan pada akhirnya perempuan tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan kegunaan yang dapat dinikmati oleh kelompok perempuan. Nah, kacamata akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Mungkin next dulu, Pak Fajar. Halo, Pak Fajar. Nah, dalam melakukan tadi ya, mencoba untuk menganalisis apakah ini sudah partisipatif atau belum. Teman-teman mahasiswa bisa mengajukan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah dimasukkan juga di dalam kuesioner. Di poin nomor 7 saya tulis dan seterusnya, karena teman-teman bisa mengembangkan sendiri pertanyaan-pertanyaan untuk menguji seberapa partisipatif sebenarnya desa itu dalam melakukan perencanaan, baik dalam konteks pemerintahan maupun pembangunan desa. Yang pertama misalnya, apakah ada kebijakan berupa perdes di luar perdes wajib? Di luar perdes wajib, tadi sudah sempat saya singgung. Misalnya perdes perlindungan perempuan. Yang kedua, ada nggak kelompok perempuan di luar PKK yang diundang dalam forum pertemuan tingkat desa? Yang ketiga, ada nggak kelompok pemuda di luar Karang Taruna yang diundang dalam forum pertemuan tingkat desa? Yang keempat, adakah kelompok disabilitas atau kelompok dari warga negara lansia yang diundang di dalam forum pertemuan tingkat desa? Yang kelima, ada nggak dokumen dari dokumen-dokumen desa yang ada? Apakah dokumen-dokumen desa yang ada itu sudah mengakomodir kelompok perempuan, mengakomodir kelompok pemuda, mengakomodir kepentingan dari kelompok lansia, dan seterusnya? Lalu yang keenam, apakah program-program inisiatif dari pemerintah desa itu juga mengakomodir kebutuhan dari ketutupan kuesioner sebentar. Apakah program-program inisiatif pemerintah desa itu mengakomodir mengakomodir kelompok-kelompok yang tadi menjadi kelompok minoritas di desa. Nah, dari tadi yang saya jelaskan ini seolah-olah saya mengajak teman-teman untuk mengevaluasi begitu ya, mengevaluasi mengevaluasi hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan. Namun melalui proses ini, penjelasan saya tadi, teman-teman kemudian ketika mau berinisiatif melakukan perencanaan kebijakan di tingkat desa, teman-teman menjadi tahu poin-poin apa sih yang penting untuk menghasilkan kebijakan desa yang partisipatif. Next, Pak. Yang tabel. Nah, ini adalah iptek dan desain kegiatannya. Ada 6 tahapan di sini. Sebentar. Nggak penuh di... Yang pertama ada penetapan tim perencana kebijakan. Kalau teman-teman mau menyelenggarakan ini, berarti sekali lagi tidak bisa dalam konteks Musrenbangdes ya, tapi teman-teman bisa masuk dalam satu alat yang sudah disediakan oleh peraturan perundangan yang itu namanya Musdes. Nah, sebelum menuju Musdesnya, teman-teman bisa berkomunikasi dengan pemerintah desa. Karena saya tahu setiap kelompok itu kan hanya 2 juta ya anggarannya untuk seluruh kegiatan, dan itu pasti tidak mungkin. Mau tidak mau, kalau mau menyelenggarakan kegiatan yang seperti ini, kita juga harus, teman-teman juga harus memikirkan konsekuensi pada anggarannya, karena biasanya orang desa itu kalau ngumpul itu minimal ada konsumsinya ya. Nah, saya kembali ke sini. Yang pertama, penetapan tim perencana kebijakan. Timnya siapa saja? Kalau di Musdes otomatis bisa pihak terlibatnya itu ada pemerintah desa dan BPD. Kebutuhan alat dan bahannya itu harus ada SK Kepala Desa yang menetapkan perencana kebijakan ini. PIC-nya bisa pemerintah desa, tapi ini bisa melibatkan teman-teman dari tim MMD. Lalu yang kedua, setelah timnya terbentuk, tim yang terbentuk tadi bisa menentukan instrumen perencanaan. Nah, instrumen perencanaan ini yang saya maksud bukan instrumen perencanaan yang sangat teknokratis begitu, yang mungkin pilihannya kalau secara teoritis ada non-statutory dan statutory atau menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah, bukan itu yang saya maksud. Tapi penentuan instrumen perencanaan untuk teman-teman MMD ini yang berkaitan dengan seperangkat alat
untuk teman-teman bisa melakukan perencanaan. Misalnya, secara administratif, teman-teman butuh apa aja? Oh, teman-teman butuh berita acara di situ. Oh, teman-teman butuh daftar hadir. Alat, kemudian teman-teman butuh laptop. Teman-teman butuh LCD, dan seterusnya. Kemudian, strategi apa yang akan digunakan oleh teman-teman? Oh, kita akan menyelenggarakan FGD. Oh, FGD itu apakah kolaboratif atau mau dipisah-pisah? Beberapa kabupaten kota misalnya di Indonesia ini ya, sedikit sih tapi itu menyelenggarakan perencanaan itu terpisah-pisah. Jadi kelompok perempuan sendiri, kelompok disabilitas sendiri, kelompok pemuda sendiri, kelompok warga negara senior sendiri. Supaya apa? Supaya tadi memastikan mereka punya akses, punya partisipasi, dan mereka bisa mengontrol forum. Nah, itu instrumen. Jadi sekalian, atau mau kolaboratif yang bareng-bareng semuanya ditumpuk jadi satu, cowok, cewek, tua, muda. Nah, tapi kira-kira dalam forum yang seperti itu, siapa yang akan mendominasi forumnya? Atau tadi, mau dipisah-pisah. Lalu, apakah mau, selain FGD misalnya, apakah mungkin perlu melalui Google Form juga? Atau polling WhatsApp, dan seterusnya. Itu instrumen. Bisa dibantu oleh tim MMD. Setelah itu, yang ketiga, tahapan musyawarah penggalian masalah tingkat dusun atau RW, yang kemudian biasanya dikenal sebagai musdus. Lalu musdus itu karena biasanya setiap desa itu kan strukturnya kepala dusun, ada kepala dusun. Kepala dusun itu adalah bagian dari perangkat desa. Teman-teman bisa memulainya dari musdus ini, atau saya pikir poin yang ketiga ini bisa di-skip langsung ke pramusdes, karena dana yang terbatas ya, bisa langsung ke poin keempat yaitu pramusdes untuk menetapkan prioritas kebijakan. Apa saja yang harus dilakukan. Pada catatannya, pada poin keempat, kelima, dan keenam itu sudah harus, atau ketika ada kata musdes itu pasti BPD yang harus terlibat. Harus terlibat itu BPD. Sesuai kewenangan BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa. Jadi pramusdes itu PIC-nya adalah BPD, teman-teman bisa membantu. Lalu penyusunan draft kebijakan itu BPD, PIC-nya teman-teman bisa membantu. Dan yang terakhir, tahapan terakhir, musyawarah desa, penetapan kebijakan desa, PIC-nya juga BPD dengan melibatkan tim MMD. Dari poin-poin ini, maka berapa orang yang terlibat? Ada pemerintah desa. Pemerintah desa itu siapa? Ya kepala desa dan perangkat-perangkatnya. Kemudian ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dan ada tim MMD. Selain itu, biasanya musdes itu juga melibatkan ada perwakilan kabupaten, perwakilan babinsa, dan perwakilan kabupaten kota. Nah, satu lagi yang paling penting, kelompok masyarakat, karena ini konteksnya perencanaan partisipatif. Nah, kelompok masyarakat ini satu hal lagi ya yang mau saya sampaikan. Kelompok masyarakat itu siapa sih? Kelompok masyarakat itu kalau mengacu pada Permendagri 5, kelompok masyarakat itu kelompok-kelompok yang dibentuk oleh masyarakat. Kelompok-kelompok yang dibentuk oleh masyarakat yang itu bermitra dengan menjadi mitra pemerintah desa. Jumlah kelompok kemasyarakatan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh masyarakat. Nah, kalau bicara kembali ke soal partisipatif ya, kelompok kemasyarakatan yang biasa diundang sekali lagi adalah kelompok kemasyarakatan yang mendapatkan SK Kepala Desa. SK Kepala Desa, siapa? PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan seterusnya. Kelompok tani, kelompok wanita tani, LPMD, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, LPMD, dan seterusnya. Tapi di luar lembaga-lembaga yang tidak mendapatkan SK Kepala Desa, biasanya itu tidak diundang dalam proses perencanaan partisipatif. Saya pikir itu yang menjadi kunci dari teman-teman. Dari saya cukup, Pak Fajar. Oke, selanjutnya Pak Dhani. Waktu kita tinggal 8 menit, Pak Dhani. Silakan, Pak Dhani. Oh ya, oke. Terima kasih, Pak Fajar. Oke, kegiatan kelima ini adalah workshop penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa ya dan kabupaten kota. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh teman Bapak Ibu yang sebelumnya, mungkin ini agak sedikit berbeda dengan kegiatan yang kelima ini karena sifatnya lebih teknokratis gitu. Karena ini hanya melibatkan beberapa orang saja, terutama para perangkat desa. Ya, terutama perangkat desa yang paling dominan, kemudian tim yang dari pihak
kabupaten atau kota yang mewakili yang mewakili. Nah, poin penting yang disampaikan di sini adalah tadi sudah disampaikan bahwa perencanaan itu perencanaan yang baik itu menjadi salah satu kunci penting ya dalam keberhasilan bagi sebuah pembangunan. Nah, kedua, salah satu indikator untuk melihat keberhasilan yang baik itu adalah adanya keselarasan atau kesesuaian antara pemerintah, antara level pemerintah. Karena kita memahami bahwa desa itu tidak berada di luar pemerintah yang lain, tapi desa itu ada dalam kabupaten, ada dalam kota, ada dalam provinsi, ada dalam pemerintahan pusat. Jadi pemerintah desa dengan pemerintahan supra desa ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga dalam proses perencanaan pembangunannya itu perlu ada keselarasan. Bisa jadi sebagian program-program atau kegiatan yang ada di pemerintah pusat, pemerintah kota maupun kabupaten atau provinsi itu bisa dilaksanakan di level desa, sehingga dibutuhkan proses penyelarasan antar pemerintah gitu yang berbeda level tadi. Nah, tujuan utamanya adalah adalah mengintegrasikan, mensinergikan program kegiatan yang kemungkinan itu dilaksanakan di pemerintahan program yang ada di level pemerintahan atas, yang kemungkinan itu dilaksanakan di desa, di level desa. Nah, dalam proses penyelarasan itu biasanya kepala desa itu akan membentuk tim kecil itu yang terdiri dari beberapa orang saja, terutama itu didominasi oleh perangkat desa, tapi di situ juga disebut terkait dengan keterlibatan perempuan di situ. Kalau berdasarkan Undang-Undang Permendagri, kalau tidak salah ya, itu 30% harus ada keterlibatan perempuan dalam tim itu, sehingga mungkin ini yang menjadi yang teman-teman mahasiswa bisa lihat di lapangan, apakah memang dalam tim yang biasanya mereka buat itu melibatkan perempuan dalam pembentukan tim itu, termasuk tim yang dari kabupaten. Jadi dalam proses penyelarasan ini biasanya ada 2 tim dari kabupaten dan desa. Langkah awal untuk melakukan ini bisa diinisiasi dari pemerintah desa, atau itu bisa juga diinisiasi dari pemerintah kota atau kabupaten. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan mungkin ya dalam proses penyelarasan ini memang sesuai dengan amanah undang-undang ya, terutama Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 tentang desa. Itu secara jelas dalam pasal 74 kalau bukan 76 itu bahwa dalam proses perancangan perencanaan pembangunan desa itu harus selaras dengan perencanaan pembangunan yang ada di level yang lebih tinggi. Nah, jadi mungkin teman-teman juga perlu melihat secara rigid membaca undang-undang, karena proses penyelarasan itu biasanya terjadi pada dokumen perencanaan yang kita sebut dengan RPJMDes, itu rencana pembangunan jangka menengah desa gitu. Biasanya di level itu yang dibuat untuk masa 6 tahun sesuai dengan jabatan kepala desa. Nah, beberapa hal yang perlu Anda perhatikan di dalam proses penyusunan penyelarasan itu adalah biasanya ada beberapa dokumen tuh yang menjadi patokan untuk melihat itu. Salah satunya adalah RPJMD dari pemerintah kota atau kabupaten, kemudian ada Renstra dari OPD, masing-masing OPD yang ada di kabupaten atau kota, ada RT/RW, rencana umum tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan kawasan pedesaan. Nah, itu beberapa dokumen yang biasanya itu menjadi bahan bacaan bagi para tim untuk melihat apakah ada program-program yang itu sebenarnya dilaksanakan di level pemerintahan desa. Nah, itu misalnya misalnya kayak Renstra itu ada banyak OPD di kota, di kabupaten maupun di kota. Bisa jadi dalam satu
pada salah satu OPD itu ada program-program itu yang langsung bersentuhan dengan pemerintah desa. Jadi itu yang mungkin nanti akan diselaraskan melalui proses dialog dan pemilahan program. Nah, lanjut Pak Fajar. Nah, ini alur tahapan penyusunan RPJMD. Saya tadi mengatakan bahwa proses penyelarasan arah kebijakan ini itu terlihat pada dokumen RPJMDes ya, RPJMDes dengan dokumen-dokumen yang saya sebut di atas tadi. Di sini di poin ada 8 tahapan dalam proses penyusunan RPJMDes ini secara umum. Tapi ketika kita lihat di proses yang ketiga ini ada proses penyelarasan arah kebijakan antara dengan pemerintah kota dan atau kabupaten. Jadi dokumen-dokumen tadi yang menjadi pertimbangan. Nanti ada format yang harus diisi oleh pemerintah desa. Format itu ada lampirannya dalam undang-undang, dalam Permendagri nomor 114/2014 terkait dengan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desa. Nah, di situ ada format yang harus diisi. Misalnya gambaran formatnya itu misalnya adalah program pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, ke provinsi, kabupaten, kemudian nanti itu yang akan diisi oleh tim dari pemerintah desa, program-program mana yang masuk dalam pemerintah dalam domain pemerintah desa gitu. Nah, karena dalam misalnya kalau kita buka juga RPJMD kota atau kabupaten atau renstra dari OPD itu biasanya di bab 8 biasanya itu ada program atau kegiatan dari masing-masing OPD atau dalam dokumen RPJMD itu ada program yang tertulis di situ dan biasanya itu akan kelihatan ada lokasinya di mana. Nah, lokasi itu kalau lokasinya di desa ya kemungkinan itu program itu bisa dimasukkan dalam program dari pemerintah desa. Nah, jadi lagi-lagi terkait dengan penyelarasan arah kebijakan ini memang sifatnya teknokratis ya dan lebih kepada top down gitu. Jadi pemerintah desa itu lebih melihat itu program-program yang di atas, pemerintah yang di atas itu seperti apa. Dan mana yang kira-kira itu program itu masuk ke pemerintah desa. Jadi step-nya ini bukan bottom up tapi lebih ke top down posisinya. Makanya saya bilang tadi ini lebih ke sifatnya teknokratik gitu. Oke, lanjut Pak Fajar. Nah, ini dalam proses penyelarasan arah kebijakan ini ada beberapa langkah dalam pengisian format yang saya sebut tadi. Pertama, kita melakukan pendataan dan memilah program-program yang itu sesuai dengan yang itu memang diperuntukkan di pemerintah desa gitu. Jadi kita perlu melacak dokumen renstra, kemudian dokumen LPJMD, dokumen RT RW tadi dan rencana pembangunan kawasan gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Lalu kita memasukkan dalam kita mendatanya program-program apa saja itu, lalu kita masukkan dalam format sesuai dengan format yang ada pada lampiran Permendagri 114 itu. Nah, tahap ketiga dari semua setelah kita memasukkan dalam format-format itu kita memilah berdasarkan kewenangan desa itu. Ada 4 kewenangan desa. Yang pertama itu adalah dalam penyelenggaraan pemerintah, kemudian dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan. Jadi setelah dikumpulkan, dimasukkan dalam format, lalu dipilah-pilah berdasarkan 4 kewenangan yang ada di desa. Lalu setelah itu dipilah, itu dimasukkan dalam lampiran pengkajian hasil pengkajian desa dalam lampiran dokumen tertentu. Nah, itu proses yang dilakukan. Lalu terakhir Pak Fajar, terkait dengan kegiatan workshop, saya kira yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan kegiatan yang mengikuti kegiatan MMD ini, saya kira pertama mungkin harus melakukan diskusi dengan terutama pihak pemerintah desa ya atau perangkat desa
dan terutama bertemu dengan para tim penyusun yang telah dibentuk oleh pemerintah desa. Karena dokumen RPJMDes ini bukan dokumen tahunan seperti APBDes tadi ya, yang setiap tahun itu dibuat yang dengan pintu masuknya lewat Musrembang Des misal. Tapi kalau RPJMDes ini program yang 6 tahunan, jadi tidak setiap tahun dilakukan. Saya nggak tahu kalau teman-teman kalau ke lapangan ini seperti apa modelnya ya, karena ini program per 6 tahunan gitu. Tapi mungkin kita bisa belajar melihat dengan melakukan brainstorming ya dengan tim yang telah dibentuk. Lalu kita bisa mengecek juga apakah ada keterlibatan tadi perempuan dan seterusnya, karena ada di aturan undang-undang itu aturan Permendagri, kalau bukan Permen Des itu ada keterlibatan 30% perempuan. Lalu kita menentukan instrumen yang kita inginkan. Tadi ada bahan bacaan dokumen yang harus kita kumpulkan untuk melihat untuk melihat keselarasan. Setelah itu kita melakukan step yang saya sebut di awal tadi. Kita memilah, mengelompokkan berdasarkan kewenangan desa. Lalu itu dibuat dalam laporan. Kita menyusun laporan bagaimana hasil proses, apakah ada sinkronisasi antara program yang ada di level supradesa dengan program yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Mungkin itu proses pengecekannya itu bisa dibuat dalam format tertentu. Ya, mungkin seperti itu dari saya, Pak Fajar. Terima kasih. Iya, itu hasil dari presentasi kami, 5 kegiatan yang ada di modul kami. Mudah-mudahan dengan keseluruhan penjelasan kami bisa ditangkap ya hal-hal yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Karena keterbatasan waktu, sebenarnya saya mau share kuesioner, tetapi saya share sebentar aja ya, 1 menit begitu sebelum saya tutup. Jadi kami sudah menuliskan di kolom chat kuesioner yang bisa digunakan bagi teman-teman sebagai bahan workshop. Nah, ini ada 41 pertanyaan yang itu terkait dengan inklusivitas, responsivitas, dan adaptabilitas desa, yang itu bisa diidentifikasi persoalannya dan hal-hal apa yang bisa diperkuat di situ. Nah, nanti mungkin bisa dibantu oleh panitia juga untuk share terkait dengan link kuesioner yang sudah kami buat, atau kalau ada kesempatan untuk menambahkan di modul bisa kami lampirkan juga. Barangkali itu, apakah perlu ada tanya jawab Bapak Ibu panitia? Mungkin karena sudah waktunya sudah habis ya, sudah jam 10:02. Pertanyaan-pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui form isian yang itu nanti di-share oleh panitia. PPT ini juga sudah saya sampaikan ke panitia, nanti mungkin bisa 1 pintu untuk di-share, tapi nanti kalau ada yang membutuhkan silakan nanti bisa menghubungi saya kalau itu diperlukan. Saya akan share nomor saya kalau memang diperlukan ya, PowerPoint dari kami nanti. Nah, itu nomor saya, silakan di-save kalau butuh PPT. Begitu. Saya kira itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada panitia, kepada mahasiswa yang sudah hadir, dan kepada Bapak Ibu pemateri. Mudah-mudahan modul ini bisa membantu aktivitas teman-teman di desa dalam program MMD 2023 Universitas Brawijaya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.